Jokowi mengundurkan diri, kita lihat besok. Semangat, tetap menuju ke reformasi 2024. Kami akan turun kembali ke jalan. Reformasi sudah 26 tahun, tapi pemerintah negara gagal mensejahterakan rakyat. Yang ada apa? Pada era itu, banyak baju-baju kuning, pencuri-pencuri, perampok-perampok bertebaran di legislatif, di eksekutif, di yudikatif, hasil reformasi 1998, dan inilah hutang yang membengkak. Keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, hukum sudah tidak bisa diterima di masyarakat, maka ingat, ini adalah panggung revolusi akhlak. Emak-emak wajib turun karena disinilah semua kekuatan akan kita lihat sebagai ibu. Bagaimana anak-anak kita ditindas, bagaimana anak-anak kita dibodohkan, bagaimana kita dimiskinkan, karena ini berdampak sangat tinggi kepada rumah. Tetap semangat, konsisten, dan istiqomah dalam perjuangan menuju Indonesia merdeka untuk anak-anak dan cucu kita. Assalamualaikum. Yang kedua, latarnya adalah kita ketahui bahwa parpol pasca pilpres ini, alih-alih yang kalah mengambil peran oposisi, itu rata-rata justru merapat. Nah, kami atau kita semua tentu khawatir, kira-kira yang mau belain kita nanti siapa kalau semua partai yang tadinya menjadi pesaing dalam pilpres justru menjadi mitra koalisi Prabowo. Contoh PKB dan Nasdem yang sudah gelar karpet untuk Prabowo. PKS pun rencana gelar karpet, tapi Prabowo tidak dapat waktu itu. Artinya kita bisa melihat bahwa rakyat ini bisa menjadi yatim, tidak punya wali, tidak ada yang melindungi, tidak ada yang memikirkan urusannya. Nah, karena itu kita butuh penyampaian dari semua tokoh-tokoh nanti ya dalam rangka untuk itu, bahwa kita harus memikirkan urusan rakyat ini bareng-bareng, sehingga kita tidak akan menjadi korban, dan tetap ya kewajiban kita amar ma'ruf nahi munkar. Nanti Bang Egy juga bisa menegaskan bahwa pasca pilpres kita tidak boleh berhenti meneriakkan narasi perubahan dengan bentuk amar ma'ruf nahi munkar, karena memang tujuan kita berjuang atau melakukan perubahan itu bukan hanya untuk bela atau mendukung capres tertentu ya. Kalau begitu kan ya udah selesai, berarti nggak perlu lagi kita bersuara begitu. Jadi itu latarnya, dan yang paling penting bahwa di dalam nanti pernyataan juga sudah kami singgung bahwa siapapun rejim yang memimpin negeri ini, corak kepemimpinannya sekuler ya, yang coraknya kapitalis, itu pasti akan menyengsarakan rakyat. Dan semua kekayaan alam negeri ini pasti nanti juga akan jadi bancakan asing, termasuk korporasi yang ada di negeri ini, domestik. Cina masuk luar biasa di negeri kita. Jadi kekayaan kita, nikel kita, batu bara kita, tambang-tambang kita bukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, tapi menjadi sebesar-besarnya kemakmuran Cina. Nah, hari ini kami dari Kombatan, komunitas pendukung perubahan bersama Bapak Anies Baswedan di DKI Jakarta, menyerahkan surat dukungan kepada Parpol Nasdem untuk bisa mencalonkan Pak Anies Baswedan sebagai DKJ Jakarta 1 di Pilkada 2024-2029, untuk meminta dukungan pada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungan dan pencalonan kepada Pak Anies Baswedan sebagai DKJ 1 pada Pilkada 2024-2029 di Jakarta. Kami warga Jakarta sudah merasakan selama 5 tahun kinerja Pak Anies di Jakarta kemarin, merasakan bagaimana kesejahteraan kami terangkat sebagai warga Jakarta dengan berbagai legasi yang ditinggalkan oleh Pak Anies dan berbagai prestasi yang sudah beliau torehkan untuk ibu kota Indonesia ini. Insya Allah bersama Pak Anies, Jakarta kembali mendunia, warganya kembali berbahagia. Karenanya kami warga Jakarta memanggil kembali Pak Anies Baswedan untuk siap bersedia dicalonkan kembali di DKI Jakarta. Dan kami berharap kepada Partai Nasdem untuk segera memberikan dukungannya kepada Pak Anies Baswedan. Insya Allah dengan orang baik, hidup kita semua di Jakarta akan sejahtera. Amin. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, Gubernur. Anies Baswedan, menang. Menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pengurus dan anggota Forum Komunitas Ustadzah
DKI Jakarta memohon kepada Pak Anies Baswedan untuk kembali menjadi gubernur dan memimpin Jakarta. Takbir! 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 Allahu Akbar! Ini wacana yang menarik. Mungkin kalian akan suka dengan usulan ini. Usulannya, bagaimana kalau Pak Basuki Cahayapurnama, bagaimana kalau Pak Ahok maju atau dimajukan di ajang Pilgub Jakarta nanti? Nah, menarik kan? Gimana? Setuju? Menolak? Atau masih ragu? Atau malah harap-harap cemas? Pertanyaan kita sekarang ini, apakah mungkin PDI Perjuangan memajukan lagi Pak Ahok di Pilkada Jakarta nanti? Apakah mungkin? Jawabannya, kenapa tidak? Bayangkan saja, seandainya Pak Anies Baswedan maju lagi di Pilgub DKI, maka bakal sangat-sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Sangat sulit bagi siapapun buat mengalahkannya. Dengan tingkat dukungan setinggi itu, Pak Anies sangat mungkin menang telak di Pilgub Jakarta yang kali ini cuma akan berlangsung 1 putaran. Buat menghadapi Pak Anies di Jakarta, cuma Pak Ahok yang punya popularitas dan dukungan publik yang memadai. Adinda Anies, faktanya dicurangin kayak gini, mau berteman juga sama pencurang? Ya nggak bener, kan udah diperingatin surat 6 tadi ayat 70. Ya, karena setelah diumumkan ya oleh juga MK malah beri kasih ucapan selamat. Jadi mengucapkan selamat kepada kecurangan, bagaimana coba? Ya, sama juga kita nggak boleh ngucapin selamat Natal dan sebagainya, itu ada peristiwa sejarahnya juga ada. Buya Hamka, karena mengucapkan Natal sama dengan mengakui dong. Itu kan konsep logika yang sederhana dari tauhid. Keputusan MK bukan kiamat. Keputusan MK bukan kiamat. Walaupun para hakim konstitusi akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ahkamul hakimin. Ini yang tidak mereka sadari. Indonesia tanpa Jokowi. Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Ada 4 hal yang sudah mati di tangan Jokowi. 1, KPK. Ya, dengan melemahkan KPK. Kedua, MK. Ya, dan Anda perlu ketahui, revisi Undang-Undang MK sudah dilakukan. Sehingga bisa mengembalikan orang-orang kritis seperti Fadli Zon ke lembaganya. Ya. Kemudian apalagi? DPR sendiri sudah mandul, tidak mampu menyatakan hal yang benar adalah benar. Dan yang keempat, suara Anda semua, yaitu kekritisan publik yang sudah dihancurkan oleh Jokowi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini saya mengatakan kembali, Indonesia tanpa Jokowi. Merdeka. Indonesia tanpa Jokowi. Berarti semua turunan-turunannya, termasuk orang yang didukungnya, 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Allahu Akbar. Sekian saja. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Boleh saja 4 hal dimatikan oleh Jokowi, tapi suara mak-mak nggak bisa dimatikan oleh Jokowi. Allahu Akbar. Prabowo menang segera pindah agama. Saya nggak percaya. Ya, saya yang percaya yang menang itu adalah Anies Baswedan. Karena Allah tidak ridho Prabowo jadi presiden. Kenapa? Waktu saat kampanye bukannya berzikir malah berjoget-joget nggak jelas. Lihat Anies kampanye sambil jadi imam di Padang, kan itu mau jadi presiden. Mana pantas Prabowo jadi presiden, hasilnya apa? Kampanye bukannya berzikir, bukannya berselawat, malah joget-joget nggak jelas. Udah badannya pakai apa? Siapa yang jadi Bapak Presiden? Anies. Abah Anies jadi presiden. Entah dilantik Abah Anies nomor 1. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Cinta damai. Ditium sama anak kecil mau, sama bapak-bapak mau, sama nenek-nenek cium tangan mau. Presiden kayak gitu. Abah Anies jadi presiden sedunia. Abah Anies. Abah Anies nomor 1. Abah
Alhamdulillah Abah Anies nomor 1. Kami sudah muak dengan pemilu curang. Kami datang ke sini sebagai rakyat sipil bergerak. Kami cinta yang namanya keadilan. Kami cinta namanya perubahan. Kami muak dibohongi, dicurangi. Dengan siapa? Tanyakan sendiri dengan hati kalian. Pengen perubahan, tapi kalau diajak bergerak untuk menegakkan keadilan di kantor KPU, KPU itu curang. Saya tanya kepada KPU, goblok nggak? Goblok apa enggak? Tolol apa goblok? Ngakunya insinyur, ngakunya profesor, tapi diajak jebun neraka. Dia mau dengan money dan jabatan yang terjual belikan negara kita oleh siapa? Komunis Cina. Ini fakta. Kalian gak usah takut menyampaikan kebenaran. Kalian gak usah takut. Yang hak katakan hak, batil katakan batil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan semua yang pelaku curang wajib didiskualifikasi. Audit KPU, audit ketua KPU, audit anggota KPU, audit sistem KPU. Temukan siapa pelaku pidana, tangkap dan hukum. Baru kita pikirkan pemilu ulang. Kalau tidak ada audit KPU, tidak ada audit ketua KPU, maka kita wajib menolak apapun hasil dari yang diputuskan oleh KPU. Siap lawan, siap lawan, siap lawan, Allahu Akbar. Seharusnya pemilu diulang sampai Anies menang. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi. Tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. Ibon 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan?
enggak, setan ya tetap. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market crypto, terutama Bitcoin, ataupun meme coin seperti Dogecoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market crypto. Untuk situs trading, saya rekomendasi untuk menggunakan aplikasi Okta. Karena personally, saya menggunakan aplikasi ini. Alasan lainnya kelihatan di sini, untuk aplikasi Okta sudah dapat penghargaan sebanyak ini sebagai aplikasi trading dan investasi terbaik di Asia sejak beroperasi di tahun 2011. Untuk aplikasi Okta merupakan tempat yang lengkap buat teman-teman untuk trading kripto, forex, saham global, dan lainnya. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Untuk minimal deposit, cuma Rp400.000 saja, jadi cocok banget untuk pemula. Investasi di aplikasi Okta, kita tidak dikenakan fee sama sekali. Saat ini lagi ada promo spesial. Welcome bonus buat kamu yang register dan deposit. Teman-teman akan dapatkan 100% dari jumlah deposit pertama. Contohnya teman-teman deposit 1 juta, maka akan menjadi 2 juta. Karena welcome bonus 100% dari jumlah depositnya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Belum tuntas kasus Tangerang Selatan, ada penggerebekan doa rosario oleh ketua RT dan kelompoknya atau gerombolannya. Kemudian ketua RT dan 3 orang yang lain sudah ditindak, ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Tiba-tiba beberapa hari yang lalu ada juga kejadian yang sama. Ini di Gresik, Jawa Timur, tepatnya di perumahan Pondok Cermai Indah. Ini di daerah Betiting, Gresik, Kabupaten Gresik. Nah, kalau si RW bilang katanya di rumah tidak boleh beribadah, nah di rumahmu setiap hari ada orang beribadah. Kadang-kadang di rumahmu juga ada orang pengajian, mengundang banyak orang. Di masjid di komplek, kadang-kadang pagi-pagi sebelum azan sudah dikumandangkan dari tape recorder, dibuarkan pakai toa yang memengkakkan telinga juga. Nah, kalau di Kristen atau Katolik, terutama di Kristen, ada ibadah yang mengharuskan atau memerlukan mereka harus bernyanyi-nyanyi. Nyanyinya bukan nyanyi asal-asalan, tapi nyanyi syukur, nyanyi memuja Tuhan yang Maha Kuasa. Yang salah di mana? Masing-masing agama mempunyai gaya, tipikal, dan model ritual yang berbeda-beda. Itu harus dihormati. Ada hal yang sama lah, bahwa narasinya sama. Narasinya bahwa teman-teman Kristen atau Katolik tidak boleh bergerombol beribadah di satu rumah begitu, karena dia tidak nyaman, ketua RW-nya, ketua RT-nya. Jadi bagi saya ini aneh gitu. Cara ibadah masing-masing agama itu berbeda-beda. Di Islam kita sholat 5 waktu, kadang-kadang berjamaah di masjid, dan di masjid itu, di setiap komplek ada masjid, selalu berkumandang azan 5 kali. Bahkan kalau ada kegiatan pengajian, itu lebih seru lagi. Jadi yang salah di mana? Ini sempitnya pemahaman karena mereka mempunyai literasi agama yang sangat rendah. Atau mungkin diprovokasi oleh
ustadz-ustadz yang mempunyai pemahaman yang sesat. Kalau jujur, saya orang Islam gitu ya. Kalau ada dengar lagu-lagu pujian dari umat Kristen atau Katolik atau apa, saya gembira itu. Karena apa? Yang dipuja-puja, yang dipuji-puji oleh mereka itu Tuhan yang sama dengan Tuhan saya di Islam. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Berulang kali saya katakan bahwa setiap agama di Indonesia itu mempunyai hak untuk beribadah dan menjalankan ibadah agamanya, dan itu dilindungi oleh konstitusi. Tidak ada hak seorang RT RW untuk melarang orang beribadah di rumah tertentu. Mereka itu tidak mencerminkan Islam yang sebenarnya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman yang beragama Kristen yang dipersekusi oleh orang-orang yang cupet nalarnya, sempit pemahaman agamanya, sehingga mereka ini tidak bisa mengedepankan toleransi beragama. Ini harusnya menjadi introspeksi diri gitu loh. Saya tidak terlalu suka dengan istilah mayoritas minoritas. Memang kenyataannya memang di Indonesia ini hampir 85% penduduknya beragama Islam. Tapi bukan Islam yang seperti di Tangsel maupun Islam yang diwujudkan, ditunjukkan seperti di Gresik itu. Mereka mempunyai hak yang sama untuk beribadah di rumah masing-masing dan tidak boleh diganggu oleh siapapun. Inilah keniscayaan bagi kita warga Indonesia yang hidup dalam keberagaman. Keberagaman itu indah, keberagaman itu kekuatan. Pelangi kenapa menjadi terlihat indah? Karena berbagai warna. Itulah Indonesia. Jadi yang terakhir saya menghimbau kepada aparat kepolisian di Gresik agar mencontoh apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Tangerang Selatan. Orang-orang yang mempersekusi, yang menodai agama, entah agama apapun, itu wajib ditangkap. Karena mereka ini merusak keberagaman, merusak kebinekaan Indonesia. Jadi saya mohon kepada polisi di Jawa Timur, khususnya di Polres Gresik, harus tanggap untuk melakukan sesuatu agar melindungi ibadah umat beragama apapun, termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu. Jadi saya mengecam keras apa yang dilakukan oleh Ketua RW dan kawan-kawannya itu yang mempersekusi teman-teman Kristen yang sedang beribadah di perumahan Cermai itu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi lagi, dan saya mohon kepada Polri, khususnya Polres Gresik, untuk bertindak sigap seperti di Polres Tangerang Selatan. Jadi keberagaman agama di Indonesia sama dengan keberagaman budaya, keragaman bahasa, kuliner atau apa, itu harus kita syukuri. Karena mungkin di negara lain, orang-orang negara lain tidak memiliki apa yang kita punya. Itu harus kita rawat dengan pemahaman yang luas, yang lapang dada, dan ditambah dengan literasi yang baik. Jangan terprovokasi. Apapun agamanya, itu adalah saudara-saudara kita, sama umat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya itu dipahami. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies, terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab, selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau Tuan.
dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina, seperti kata kitab suci. Belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia dari Yaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.